Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Syaul Haq, SPD MPD dari SMA Negeri 4 Makassar. Kita akan belajar fisika lagi. Oke, dulu kita sudah pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari tentang yaitu mengenai pelajaran kelas 12. Yang dibahas pada pertemuan sebelumnya itu tentang RLC. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana menjawab soal-soalnya. Oke, kita berangkat. Oke, kita review dulu ya rangkaian RLC. Jadi rangkaian RLC itu kenapa dikatakan RLC? Karena di sini ada R, ini hambatan listrik, ini L, induksi atau biasa kita bahasakan ini adalah sebuah lilitan. Ini kapasitor. Oke, yang menyimpan muatan. Nah, ini namanya bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Jadi dia simbolnya bentuk air. Oke, kita review dulu ya. RLC itu rangkaian arus bolak-balik yang menggunakan arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya selalu berubah secara periodik. Maksudnya periodik itu dia berskala. Oke? Nah, ini RLC. Jadi ini sekring yang biasa adik-adik lihat. Nah, jadi rangkaian RLC adalah rangkaian yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor, baik secara seri maupun paralel. Dan cenderung itu biasanya digunakan yang kita pelajari itu seri. Oke, rangkaian ini dinamakan RLC karena menunjukkan simbol ketahanan atau hambatan arus listrik, terus induktansi atau disimbolkan L, dan kapasitansi disimbolkan C. Jadi rangkaian RLC bisa membentuk osilator harmonik dan akan beresonansi pada rangkaian LC. Jadi pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah dijelaskan sama teman Bapak. Itu kalau untuk mencari tegangan, jadi persamaan matematiknya seperti ini. Untuk mencari tegangan, VR kuadrat tambah VL kurang VC. Sementara paralel tinggal ditambahkan 1 per. Ya, ditambahkan 1 per. Kemudian untuk impedansinya sama, ditambahkan saja 1 per untuk menghitung. Kemudian sudut fase sama kayak rangkaian RLC seri, jadi dia terbalik. Jadi tutup kurung pangkat 2. Kalau di sini ada tanda 1 per. Oke, kalau paralel. Sementara kalau impedansi sama juga, tapi ada tanda 1 pernya juga.
Nah, sementara tan-nya, kalau R-nya itu XL kurang SC per R, nah, sementara untuk tan theta yang paralel, itu dibalik. Ya. Nah, begitupun dengan ini terbalik juga. Ya. Kemudian untuk daya itu I kuadrat sama R total VI cos theta. R totalnya itu, ingat, dia R totalnya R seri. Kalau ini R total paralel. Ya. Jadi persamaan matematika dayanya sama, cuman di sini perbedaannya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Oke, tegangan efektif juga sama, Vmax 2pi per akar 2. Oke, sekarang untuk RC seri. Oke, pada rangkaian seri itu resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Perbedaan fase arus dan tegangan serta dengan fase fasor tegangannya dilihat pada gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Ini ini yang tadi tegangan hambatan, terus ini kuat arus, terus kemudian sini tegangan efektif. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kalau adik-adik pernah ke rumah sakit atau ke laboratorium yang ada di lab, ini namanya osiloskop. Nah, alat ini mengukur denyut atau gelombang yang terbentuk dari benda-benda di sekitar kalian. Apakah itu bisa kita ukur denyut jantung? Jadi kalau adik-adik pernah lihat osiloskop, ini untuk mengukur denyut gelombang yang terbentuk. Nah, ini kalau kita hubungkan antara RC dengan seri, itu akan kita dapat gambar rangkaian seperti ini. Jadi ini untuk kuat arus. Kemudian untuk yang ini untuk beda potensial hambatan. Kemudian yang ini untuk yang VC-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari gambar grafik itu, kita bisa buatkan skema seperti ini. Jadi coba lihat. Ini yang untuk kuat arus, ya. Terus kemudian VR, ini gambar grafiknya. Nah, jadi dia ketemu. Jadi ini adalah resultannya. Resultannya atau tegangan totalnya. Oke. Rangkaian L seri itu, pada rangkaian L seri itu resistor dan induktor dirangkai secara seri. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sama seperti kayak tadi. Cuma digantikan ini VL sama dihubungkan pada osiloskop untuk menghasilkan denyut gelombang yang terbentuk. Maka akan terbentuk seperti ini. Nah, gelombangnya akan seperti ini. VL, VR dengan I, kuat arus. Jadi ini adalah tegangan. Beda potensial. Kemudian gambarnya seperti ini. Beda dengan yang tadi. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berikutnya, yaitu LC seri. Nah, LC seri itu adalah pada rangkaian LC seri, kapasitor dan induktor dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik seperti gambar berikut. Ya, sama kayak tadi. Jadi ini kapasitor. Jadi ini kapasitor berarti VC. Induktasi berarti VL. Dihubungkan pada osiloskop, itu akan terbentuk seperti ini. Maka akan terbentuk seperti ini rangkaiannya, VL dengan VC. Oke, jadi bisa dilihat VL itu start dari nilai tertinggi, ya. Sementara VC itu start grafiknya itu mulai dari paling bawah. Oke, sehingga gambarnya seperti ini, gambar grafiknya. Oke. Sebagai rangkuman. Oke, rangkaian LC hanya berlaku pada arus bolak-balik. Ingat, RLC.
Kemudian jika XL-nya itu, maka rangkaian bersifat induktasi di mana arus tertinggal oleh tegangan. Kemudian XL lebih kecil, tunggu, ini kayaknya ada yang salah. Oke, jika XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului. Oke, kita lihat yang berikutnya. Jika XL sama dengan XC, maka bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0. Nah, ini persamaan-persamaan matematika yang dibahas oleh guru sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal RL. RC seri dulu. Oke, kalau misalnya soalnya seperti ini. Susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 300 volt. Tegangan efektif pada kapasitor adalah, jadi nilai tegangan efektif pada kapasitor dapat dicari menggunakan persamaan VC sama dengan IF atau kuat arus efektif dikali XC. Jadi pertama itu kuat arusnya itu kita cari dulu nilai Z terlebih dahulu. Jadi 80 kuadrat tambah 60 kuadrat sama dengan 10.000. Itu kita cari akarnya, dihitung dapat 100 ohm. Jadi I efektif yaitu V efektif per Z. Jadi 300 per 100 dapat 3 ampere. Maka nilai VC-nya itu kuat arus efektif dikali XC sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 volt. Oke, sekarang untuk rangkaian RL seri. Oke, soalnya seperti ini. Sebuah kumparan dengan hambatan listrik dapat diabaikan hubungkan ke sebuah sumber arus 60 volt 400 Hz. Jika arus dalam kumparan 1,2 ampere, maka induktansi kumparan adalah. Nah, coba kita lihat bagaimana solusinya. Jadi kita cari dulu persamaan induksinya, yaitu XL per 2PF. Tapi XL-nya belum diketahui, jadi kita cari lagi XL-nya. XL itu impedansi kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian pada rangkaian dihitung V efektif bagi I efektif sama dengan 60 dibagi 1,2 dapat 50 ohm. Sehingga nilai XL itu kita peroleh 50 kuadrat tambah 0 kuadrat. 50 pangkat 2 dipangkat setengah. Hasilnya dapat 50. Nah, berarti nilai induktansi itu kita bisa peroleh 50 bagi 2pi kali 400 dapat 19,9 MHz. Millihenry. Atau mendekati 20 millihenry. Oke, kita masuk ke soal LC seri. Oke, soalnya seperti ini. Rangkaian seri LC dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi 1/25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor mikrofarad, maka tentukan besar frekuensi rangkaian tersebut. Oke, jadi matematikanya itu 1/2 pi akar L kali C. Jadi 1/2 pi, L-nya 1/2 pi, terus kapasitasnya itu 25 ya. Jadi ini 25, ada angka 25 sini. Maaf. Sini ada angka 25. 25 mikrofarad. Kemudian tentukan besar frekuensi. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Jadi 1/25 dikali 1/5 pi dikali 5 kali 10 pangkat minus 3 dapatnya 500 Hz atau 0,5 kHz. Oke, kita lanjut ke soal berikut. RLC seri. Oke,
Soalnya seperti ini. Jadi suatu rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt dan frekuensinya 60 Hz. Bila R-nya 10 ohm, jadi ada tanda Bapak lupa tulis satuannya. L itu induktansi itu sama dengan 26,5 farad. Kok farad? Henry itu. Terus maka tegangan ujung-ujung L adalah V. Berapa V? Nah, V efektifnya kan 100 volt. Terus jadi ini salah ya. Ini Henry. Oke, diketahui itu tegangan efektif 100 volt, terus frekuensi 60 Hz, hambatannya 10 ohm, induktansinya 26,5 Henry. Kita cari reaktansi induksinya. Jadi kita cari XL itu 2pi F kali L, 2 kali 3,14. Jadi ingat kalau pi itu kalau dalam radian itu dia 3,14, kalau dalam derajat itu 180. Jadi bedakan. Kemudian itu dikali dengan frekuensinya 60, kemudian dikali L didapat 9,985,2 ohm. Oke, sekarang kita cari nilai impedansinya. Jadi menggunakan R kuadrat sama R tambah XL kuadrat, 10 kuadrat tambah 9,985,2 pangkat 2. Itu kalau dianalisis perhitungan 9.989,404 ohm. Kemudian mencari nilai kuat arus, kita hubungkan dengan V efektif bagi Z, didapat 0,01 ampere. Kemudian tegangan pada ujung-ujung L itu kuat arus dikali reaktansi induktif itu diperoleh 99,852 volt. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikut, RLC paralel. Jadi soalnya itu besar resistor, kapasitor, dan induktor mula-mula sebesar R, C, dan L. Apabila induktor diubah menjadi 4L dan kapasitor serta resistor dianggap tetap, maka besar perbandingan frekuensi resonansi ketika induktor L terhadap induktor 4L adalah. Nah, gimana cara jawabnya? F sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, berarti ini kan kalau dia frekuensi LC seri. Jadi ini LC seri. Kalau LC paralel tinggal kita balik. Nah, berarti L1 sama dengan L, L2 sama dengan 4L. Nah, berarti kita bisa cari untuk frekuensi dua pi ya akar L1 C1 per 2pi akar L1 C1. Karena C1 dengan C2 sama, berarti bisa kita tulis, ini bisa kita coret ya. Ini bisa kita coret 2pi. Jadi sisa akar L2 per L1 sama dengan, nah, L1-nya kan L, L2-nya 4L. Berarti kita bisa hitung sini 4L per L. Ya. Berarti ini saya coret akar 4. Jadi perbandingannya F2 banding F1 itu sama dengan 2 banding 1. Ini sama dengan 2. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikut.
Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk menjawab. Kalau ada soal resonansi seperti ini. Jadi perhatikan dua buah rangkaian, satu induktansi disusun seri, kemudian kapasitor dengan resistor disusun paralel. Dan rangkaian B itu disusunnya seperti itu. Maka perbandingan frekuensi resonansi yang terjadi pada rangkaian A dan rangkaian B jika L per CR kuadrat akarnya itu sama dengan 1. Bagaimana perbandingannya? Nah, caranya seperti ini. Jadi rangkaian A dan rangkaian LC itu di mana kita gunakan kapasitor itu tidak murni. Jadi ada hambatan, sedangkan B adalah rangkaian RLC di mana I menggunakan induktor tidak murni. Nah, jadi kita hubungkan dengan yang tadi persamaan. Jadi 1/LC kurang 1/LC kuadrat, sedangkan untuk rangkaian B itu frekuensi resonansinya 1/LC kurang buka kurung R per L pangkat 2. Nah, terus kita matikan persamaan matematikanya, kita akan dapat jawaban dari C, yaitu CR kuadrat kurang L per L kurang CR kuadrat. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, salam Smart School dulu. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.